Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Daniel pasal 2 ayat 44. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, alai ditiki hina raja honni akkarajai, padirion di debata na disurgui, sadaharajaon naso tarpapatu, rodi saliling-liling na, gonggoman na pe dang pasahaton na tubangso na asing. Ropuhan na dotahe sugut saluhut akkaharajaoni, jala pasikonon na, alai hotdo anggo nasasadai rodi saliling ni lilingna. Demikian firman Tuhan. Kerajaan yang kekal. Saudara-saudari Bapak Ibu yang terkasih, renungan kita hari ini merupakan bagian dari kisah di mana Raja Nebukadnezar bermimpi tentang patung besar yang kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggang dari tembaga, pahanya dari besi, dan seterusnya. Namun setelah itu, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu, tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu, sehingga remuk. Batu yang menimpa patung itu kemudian menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Daniel adalah seorang hamba Allah, diberi penglihatan dari Allah untuk menafsirkan mimpi tersebut kepada raja. Inilah artinya, Raja Nebukadnezar adalah raja yang kuat. Raja Nebukadnezar adalah kepala yang dari emas itu. Tetapi setelah kerajaannya berakhir, akan muncul kerajaan lain. Kemudian muncullah kerajaan ketiga dan keempat. Setelah kerajaan keempat hancur, Allah akan mendirikan sebuah kerajaan yang akan bertahan selama-lamanya. Itulah pesan yang disampaikan Daniel kepada Nebukadnezar sangat jelas. Artinya sekuat dan sehebat apapun sebuah kerajaan, pada akhirnya akan runtuh juga. Namun ada satu kerajaan yang tidak akan runtuh, yaitu kerajaan Allah. Kalau kerajaan manusia datang dan pergi atau akan berakhir, tetapi kerajaan Allah adalah kekal. Inilah nubuatan tentang kedatangan kerajaan Allah. Di dalam Yesuslah kita akan menemukan penggenapan kerajaan Allah ini. Kerajaan Allah adalah pemenuhan janji keselamatan. Sebagai anak Allah, kita memiliki hak istimewa untuk hidup dalam kerajaan Allah yang kekal. Tapi apa dan di mana kerajaan Allah itu? Lukas 17 ayat 21 mengatakan bahwa kerajaan Allah ada di antara kamu. Kerajaan Allah bukanlah tentang makanan dan minuman, bukan sesuatu yang duniawi. Tetapi kerajaan Allah adalah tentang kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dapat kita baca dalam Roma 14 ayat 17. Di dalam Dia kita akan menemukan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Marilah kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada kuasa Yesus, karena hanya di dalam Dialah kita memperoleh hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan bahwa semuanya akan berakhir dari dunia ini. Baik kuasa, kekuatan, kepintaran, demikian juga kerajaan. Tapi hanya ada satu yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Dan kami mau menjadi ahli waris
dari kerajaan Allah. Oleh karena itu Tuhan, ingatkan kami untuk boleh tetap setia kepadamu. Dan ketika dalam hidup kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Bagaimana hidup kami melakukan kebenaran, hidup dalam damai sejahtera, dan dalam sukacita yang dimampukan oleh Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, jemaat-Mu, Engkau berkati kami. Dan biarlah kami selalu merindukan firman Tuhan yang menjadi penuntun pedoman dalam hidup kami. Berkati kami semua Tuhan, dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia. Engkau yang mencukupkan setiap kebutuhan rumah tangga. Dan Engkau yang memelihara kehidupan kami. Berkati anak-anak kami dimanapun berada. Demikian juga jemaat Tuhan yang sakit, Engkau berkati. Yang sakit, Engkau sembuhkan. Yang lemah, Engkau kuatkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Ampun dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Terimalah doa kami hanya di dalam nama Anak Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin.